Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Rasanya cepenian ya. Baru kemarin kita ketemu, hari ini udah ketemu lagi. Iya. Memang tari ikut. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sepertinya tidak ada yang bosan nih kecuali Anggi nih, cemberut be Anggi. memang muka kita cak itu kok. Oh gitu. Dia tuh stres duriannya nih berbuah apa tidak buat dibawa ke Linggau nih. Oh gitu. Kebanyakan musim hujan nih biasanya gugur galau ini putihnya. Oh gitu. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa Nggi, enggak apa-apa Nggi. Kan di jalan banyak, nanti bisa beli di jalan. Oh iya benar juga. Coach juga enggak tahu kan apa asli apa tidak. Oh ya, aman. Udah Nggi, udah just kidding. Enggak boleh bawa durian di jalan. Nah, iya, kena marah nanti sama travelnya kamu. Kecuali kalau kamu bawa mobil sendiri nanti. Ya, tapi kalau mau mobil sendiri agak susah juga sih di ininya ya. Mau parkirnya di mana kan nama 1 minggu kan. Oh ya, kalau kita bawa mobil sendiri boleh nggak, Coach? Tapi Nah, itu nitipnya sama ini apa ada keluarga di sana. Oh boleh ya boleh. Tapi nanti jangan dibawa ke diklat, takutnya nanti kan tidak diizinkan di diklat. Iya kalau peraturannya. Iya, atau kalau kamu mau ini nanti pada saat off kampus mau jalan-jalan dulu ke Linggau boleh sebelum masuk. Iya, calling saja nanti. Iya, bawa mobil rombongan kan, orang 10 misalnya. Iya, rame-rame kita. Iya. Oh jangan, mabok. Kalau kata Anggi mabok dences kata Anggi. Oke, baik adik-adik peserta Latsar, ketemu lagi kita di sinkronus pertama untuk agenda pertama. Untuk agenda ketiga. Apa kabar semuanya ini? Gimana keadaan di Alhamdulillah. di Bengkulu, di Seluma gimana keadaannya? Bengkulu Seluma. Hujan lagi badai, Coach. Kayak ada Syahrini ya, cetar membahana badai halilintar. Aduh. Linggau sekarang sedang mendung. Linggau sekarang cuacanya sedang mendung. Iya. Ini deras hujan. Sama seperti mendungnya Anggi karena dompetnya sudah mulai menipis katanya. Bening ini, Coach. Sabar. Iya, sabar. Sebentar lagi TPP cair kan? Tapi kena potong. cair, Coach. Oh, iya ya. Tidak apa-apa, sabar. Doakan saja kalian nanti selesai Latsar, dapat sertifikat, bisa usul 100%, tidak lagi 80% ya. Amin. Tapi saya ulang kembali pesan saya kemarin apa? Kalau sudah 100%, tolong SK-nya jangan disekolahkan ya. Siap, Coach. Mana SK-nya? SK-nya sekolah. Sekolahnya apa? Sekolahnya S1 4 tahun. Iya. Ini belum 100% udah di Sekolah kan Gi. Ngambil apa Gi? S1 atau S2 Gi? S1, Coach. Oh, kalau S1 sekitar 4 atau 5 tahun ya. Kalau S2 mungkin 2 atau 3 tahun. SD ini kayaknya SD. 3 sampai 20 tahun apa itu, Coach? Oh, itu sudah apa ya? Sudah mahasiswa abadi itu. Iya, betul sekali itu. Sudah sekolah luar biasa ya. Oke, baik. Adik-adik peserta Latsar, agenda pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah overview tentang agenda ketiga. Kemudian yang kedua adalah deskripsi tugas asinkronus. Nah, untuk tugas asinkronus sudah bisa dilihat di GC. Gimana LMS-nya? Masih lemes? Masih, Coach. Masih lemes ya? LMS. Iya, Coach. Iya, SMS-nya Nedo Tenago ya. Iya. Kalau bahasa mana apa Nedo Tenago ya? Nedo Betenago. Oh, Nedo Betenago. Iya. Oke. Baik, adik-adik, kita mulai saja langsung ke paparan karena materi waktu kita sebentar, kita hanya punya waktu 45 menit ya. We have only 45 minutes, okay, for the first synchronous this afternoon.
Oke, saya mohon izin untuk share screen. Coach. Ya, ya. Gimana? Can you see my share screen? Yeah, I see. Yes. Oke. Yes, saya senang nih. Para coachi bimbingan saya itu pandai semua berbahasa Inggris ya. Ya. Walaupun Iya. sepotong-potong. Iya. Kalau ditanya, Julpin bisa bahasa Inggris Julpin? Nanti jawab Julpin, little si I can. Little si I can. Sedikit-sedikit saya bisa. Iya, Darius kalau ditanya, what are you doing? No what, kata Darius. No what, tidak apa-apa ya. Iya, baik, kita mulai saja tentang overview agenda ketiga. Nama agendanya adalah peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Peran dan kedudukan pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, adik-adik telah melewati dua tahapan, dua agenda, agenda 1 dan agenda kedua. But I'm sorry to say, saya mohon maaf, belum bisa adik-adik melihat nilai-nilai tugasnya karena ya itu tadi, ya. LMS-nya masih lemes, kolabjarnya masih kolaps. Iya, kolaps ya. LMS-nya yang lemes, kolabjarnya masih kolaps ya. Oke. Nah, kita sudah masuk ke agenda ketiga. Di agenda kedua kemarin adik-adik belajar tentang nilai-nilai dasar PNS ya. Nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita singkat dengan aneka. Oke. Sekarang apa sih agenda ketiga ini maksudnya? Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, adik-adik peserta Latsar ya, para 10 pemuda yang akan mengguncangkan dunia. Oh, karena anggota kita adalah 10 pemuda, tidak ada pemudi ya. Kecuali kalau ada yang mau jadi pemudi mau transgender. Anggi. Bukan. Jangan. Ya, ngomong-ngomong soal transgender, kemarin ada yang lucu ya. Waktu Simlatsar itu ada yang komplain ke saya sebagai admin. Pak, foto saya tertukar Pak, ini fotonya gitu. Cewek kan, tapi foto cowok. Saya bilang, loh bukannya kamu transgender? Bukan Pak, saya perempuan. Nggak tahu siapa itu. Iya, saya ajak bercanda dulu kan. Loh bukannya kamu transgender? Bukan Pak, saya asli perempuan. Dia baru serius. Nggak tahu siapa ya, lupa saya namanya. Ada dia WA. Ada kemarin Coach, ada. Memang ada yang melapor Coach. Ada Coach. Grup ada di grup ya Coach. Di grup ya. Iya, saya sih orangnya begitu ya. Saya tidak mau terlalu jadikan beban gitu. Iya, kamu pokoknya gitu aja. Jangan terlalu dipikirkan. Sama seperti Latsar ini. Jangan terlalu dipikirkan ya. Iya, jangan sampai makan tak enak tidur tak nyenyak gara-gara Latsar ya. Yang penting kamu ikuti segala alurnya, ikuti segala kegiatannya, tugas-tugas dikerjakan ya. Di tugas kalau dengan saya tidak ada benar dan salah, semuanya benar. Cuma yang ada kekeliruan gitu. Iya, dan kekeliruan itulah nanti yang akan kita benarkan gitu. Iya, kalau sudah benar semua, nggak usah ikut Latsar lagi nanti, langsung saja dapat sertifikat ya. Iya, prinsipnya gitu. Ya, pokoknya jangan dijadikan beban. Termasuk nanti aktualisasi, ya. Aktualisasi nanti jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dibeban. Iya, saya khawatirnya kalau terlalu dipikirkan Heru nanti badannya bisa nyusut 20 kilo nanti Heru. Ya. Iya, santai saja, santai. Yang jelas kamu akan ada coach yang akan setia mendampingi. Iya, cie. Akan ada coach yang setia mendampingi 1 kali 24 jam. Siang dan malam ya. Siang dan malam, iya. Karena kami memang sudah ditugaskan seperti itu, ya. Ya, yang namanya tugas. Iya, tugas coachnya ya coaching, membimbing, melatih, gitu, ya. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan kalau kalian ada kesulitan, ada masalah, ya curhat aja ke coach, nggak apa-apa, ya. Ya, kalau malu di grup ya curhat saja secara japri, aman kok. Coach memegang teguh nilai-nilai etika publik menjaga rahasia. Iya. Iya, asal jangan curhatnya nak minjem duit ya.
Langsung ada pembatasan gitu ya. Iya, ada pembatasan. Laju Ada curhatnya. rule-nya. Ya laju curhat coach. Aku sekarang lagi buntu coach. Bisa pinjamin duit coach. Waduh, iya Wah, itu. wah, wah. Kamu jangan nyindir aku tuh. Oh itu ya. Mohon maaf ya, ini cerita saya tidak ada sangkut Oh, pautnya. iya. Kalau ada kesamaan dan tempat itu hanya kebetulan gitu. Oke, siap. Hanya fikir belaka ini. Oh, aja pikir belaka. Oke, baik, adik-adik kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS, ya. Jadi nanti adik-adik akan tahu bahwa kedudukannya apa, perannya apa, ya sebagai PNS dalam menjalankan fungsi ASN yang ada 3. Masih ingat ada 3 apa? Manajemen PNS. Manajemen Sebagai apa? ASN. No. Fungsi dan peran PNS dalam NKRI ada 3 di Undang-Undang ASN. Oh, Pelaksana kebijakan pelaksana publik, kebijakan Oke. pelayan publik, pelayan publik, dan perekat Perekat Persatuan Persatuan NKRI. Oh ya, perekat dan pemersatu satu bangsa. bangsa. Ya, kelewatan kalau kalian tidak tahu ya, tinggal baca apa susahnya sih. Karena ada tulisannya di situ. Oh ya. Iya, itu kan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kelewatan kalau kalian tidak bisa ya. Iya. Tegang tadi coach. Oh, jangan tegang-tegang, santai-santai. Pit, mana suaranya, Pit? Oke. Laptopmu masih minjam, Pit? masih Aduh, Pit. Pit, kok jangan sering-sering cerita yang sengsara itu, Pit ya. Nanti dibuat sinetron nanti. Iya. Kalau dibuat sinetron nanti Heru yang jadi penyanyi latarnya gitu. Ku menangis. BCL itu BCL. Jalan nonton Indosiar. Galak dan Koniruyo buka ceki kata orang Palembang tuh. Bukan suara istri, tapi suara laptop. Iya. Itu kalau ada suara-suara goib itu abaikan ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi membekali peserta, membekali adik-adik selaku peserta dasar, latihan-pelatihan dasar itu dengan pengetahuan tentang peran dan kedudukan PNS yang ada 3 peran dan fungsinya, sehingga nanti diharapkan nanti para adik-adik ini bisa menjalankan tugasnya lebih profesional lagi, lebih memprofesional lagi, ya, dan mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosiokultural, di mana dengan menggunakan perspektif WOG, whole of government. Nah, itu tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran agenda ketiga ini, ya. Kemudian apa yang diamanatkan dari pembelajaran kita ini? Apa yang diamanatkan dari pembelajaran kita ini? Nah, adik-adik, pembelajaran kita sama seperti pembelajaran di agenda 1, agenda 2. Jadi kita tidak diadakan pemisahan per mata pelatihan. Ya, bukan berarti 3 hari kita belajar di agenda 3 ini. Hari pertama kita belajar pelatihan pertama, hari kedua, dan materi ketiga. Bukan seperti itu. Tapi kita belajar dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, tugas-tugas dari saya tidak menyebutkan mata pelatihan spesifik. Ya, misalnya learning journal, tidak saya katakan bahwa learning journal pengalaman belajar manajemen ASN, tidak. Tapi learning journal hari ke-7. 7-8 ya? Hari ke-8, ya hari ini. 8 hari ini. Oke. Jadi pembelajaran kita disampaikan secara terintegrasi, ada keterkaitan satu sama lainnya, ya. Di mana penekanannya adalah memberikan kemampuan berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Nah, lebih nanti akan kelihatan berpikir kritisnya dari tugas-tugas yang diberikan, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Ya, baik tugas hari ke-8, hari ke-9 maupun tugas hari ke-10, ya. Nah, itu amanat dari pembelajaran kita, amanat pembelajaran di agenda ketiga ini. Oke. Baik, let's continue, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, di agenda ketiga ini itu ada 3 mata pelatihan, ada 3 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama adalah manajemen aparatur sipil negara, manajemen ASN, di mana tujuannya adalah adik-adik selaku peserta latsar itu mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan yang terkait dengan kedudukan,
peran, hak, dan kewajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Baik, jadi kalau kita perhatikan secara garis besar, adik-adik juga sudah melihat modulnya waktu belajar MMOC, dan sudah download juga kayaknya modulnya ya, sudah ada modulnya. Dan juga kalau misalnya adik-adik melihat materi yang saya upload, PDF yang saya upload di GC untuk sementara di Google Classroom, tapi sebenarnya di Colabjar juga sudah, di LMS sudah saya upload juga. Ya, itu ada tiga pokok bahasan. Yang pertama kita berbicara tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban juga kode etik ASN. Nah, apa sih kedudukan ASN itu, perannya apa, hak dan kewajibannya apa, dan juga sedikit menyinggung tentang kode etik. Untuk pembahasan kode etik yang lebih lengkapnya itu ada di pembahasan etika publik. Oke, ya. Oke. Kemudian yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kalian pernah mendengar istilah sistem merit? Pernah, Coach? Pernah. Ya, kalau saya tanya, are you merit? Apa jawabannya, Ru? Yes, lain ya, bukan yang itu, merit, bukan merit yang itu. Kalau merit yang itu yang pakai D. Oke, iya. Kalau pertanyaan, are you married, Hendrik? Oke, itu yang merit yang pakai D, bukan merit yang pakai T. Ini merit yang pakai T. Ya, pernah mendengar istilah sistem merit? Pernah? Have you ever heard the terms merit system? Sudah pernah? Belum. Baru kali ini Coach. Saya tahu kayaknya kamu ngambil aman. Kalau kamu jawab sudah pernah, pasti ditanya ini sama coachnya. Maka ngambil aman, jawab saja belum, walaupun sudah pernah, gitu ya. Kilas pernah, Coach. Oh, sekilas pernah, ya. Walaupun sudah pernah, pasti jawabnya belum. Kita ngambil level aman, ngambil aman gitu ya. Daripada kaget ditanya, kita udah tahu, malu. Oke, baik. Nah, adik-adik, sistem merit itu adalah sistem mulai dari pengadaan, kemudian pembinaan, juga termasuk promosi seorang ASN itu dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, jenis kelamin, ras, warna kulit, dan sebagainya. Oke, nah itu yang disebut dengan sistem merit. Nah, contohnya apa? Contohnya dari segi pengadaan. Kalian merasakan sendiri kan, beda kan? Waktu kalian ikut tes CPNS kan terasa bedanya kan? Ada bedanya ya. Nah, di situ kan di situ begitu misal kalian ikut yang apa yang pertama itu ya? TWK ya, apa namanya? SKD. SKD, seleksi kompetensi ya. Dasar. Nah, ketika kalian ikut ke seleksi kompetensi dasar, begitu selesai langsung ketahuan lulus passing grade atau tidak kan? Iya. Nah, betul. Nah, itu salah satu contohnya, dia transparan. Kalau dulu kan, ya zamannya Pak dulu enggak seperti itu. Zamannya saya dulu, kita sudah selesai ikut tes ya sudah. Karena saya dulu ngajar, guru, formasinya saya guru, English teacher. Jadi begitu udah ikut tes, waktu itu tesnya di Hollywood. You know Hollywood? Ya, Holy itu agung, wood itu kayu. Iya, saya ikut tesnya di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, ibu kotanya Kayu Agung. Di bahasa Inggris kan Hollywood. Sebelah ini berarti, Coach. Sebelah apa? King of Stone. Kingston ya. Batu Raja. Iya. Batu Raja. Iya. Kalau Batu Raja itu Ogan Kombring Ulu, saya ikut di Ogan Kombring Ilir. Nah, jadi ketika saya itu waktu ikut tes ya sudah. Ikut tes, berangkat ke Kayu Agung, tinggal di Palembang. Setelah tes ya, saya biasa kembali aktivitas ngajar. Ngajar biasa, waktu itu saya honor-honor ya di banyak tempat. Ya, malum saja masih honor. Mungkin kalian pernah honor, nggak rasakan gimana menjadi honor kan? Ya, Coach. Iya, banyak honor, kerja siang malam gitu ya, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Iya, mirip lagu Armada kan?
Pergi pagi pulang pagi, ku rela. Nah sama seperti itu ya. Iya ikut ngajar. Kemudian tiba-tiba pada saat pengumuman teman, karena saya waktu itu ngajar di SMP Muhammadiyah Palembang, itu bergabung SD, SMP, TK dan SMK waktu itu SMEA. Ada teman dari SMEA bilang, Pak, Bapak lulus loh. Loh, kok tahu? Ini ada pengumuman Sriwijaya Pos katanya. Ada namanya. Buru-buru saya cari Sriwijaya Pos, ternyata memang ada namanya gitu. Ya. Jadi artinya saya tidak tahu lulus passing grade atau tidak, tapi kalau begitu adik-adik sudah mulai kelihatan sistem meritnya. Nah begitu passing grade kan, nanti kemudian tinggal nunggu perankingan gitu ya. Nunggu perankingan, iya. Kemudian kalau formasinya berapa, nanti 1 berbanding 3 ya, berdua ya. 1 berbanding 3? 3 ya. Ya, jadi kalau formasinya 1 artinya 3 orang yang memperebutkan gitu ya. Ya, Nah, ya. Malahan begitu tes yang kedua apa namanya? SKB ya. KB. Nah, malahan pada SKB itu kan belum pengumuman resmi, kalian yang sudah bisa hitung-hitungan kayaknya sudah dapat bayangan kira-kira ya. Ya. Iya kan? Oh, nilai SKB saya, SKD saya sekian, SKB saya sekian, kalau jumlahkan sekian. Nah, paling nanti sudah nilai sekian. Tinggal nyari siapa nanti yang rankingnya ada berapa diterima gitu ya. Nah, itu ada contoh sistem merit dalam perekrutan. Nah, contoh sistem merit dalam pengembangan, misalnya setiap ASN itu mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, baik melalui jenjang pendidikan formal, ya, maupun mengikuti pelatihan-pelatihan. Gitu. Sama seperti kalian ikut Lassar ini kan, semuanya mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan, tidak ada pengecualian. Oh, mentang-mentang Heru yang BKPSDM, maka Heru duluan gitu. Iya, gitu. Dia bagian ikut mutasi pula dia, Coach. Nah, bagian mutasi pula yang itu. Yang melawan mutasi itu, Coach. Iya. Malah diancamnya oleh Heru ya. Iya, oke. Nah, tidak semuanya ikut memiliki kesempatan yang sama. Juga nanti pada saat kalian PNS juga memiliki kesempatan sama. Begitu ada peluang pelatihan, tidak ada pengecualian. Siapapun yang layak menurut atasan bisa diikut sertakan. Kemudian dari segi promosi, contohnya itu sekarang pernah kalian mendengar istilah lelang jabatan? Itu salah satu bentuk perwujudan sistem merit ya, di mana lelang jabatan dilakukan secara terbuka, transparan kan, ya, dan bisa menerima dari mana saja. Jadi kalau ada di Suluma ada lelang jabatan, saya dari Lubulingga bisa ikut ya. Saya kami kok, saya baru kok. Oh gitu, gitu ya. Nah itu, iya, tapi saya nggak bisa ikut, nggak ada syarat-syarat, harus ada syarat memenuhi syarat-syarat kan? Iya, ada syarat-syarat. Iya betul, sesuai kualifikasi dan kompetensi. Itu tadi yang Ru, yang apa pengertian sistem merit tadi, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian saya share screen lagi. Yang ketiga adalah berbicara tentang pengelolaan ASN, mekanisme atau manajemen pengelolaan ASN itu sendiri, ya, di mana ASN itu terbagi 2 kan, ada PNS, ada P3K, ya. Nah, maka manajemennya juga terbagi atas 2, manajemen PNS dan manajemen P3K, manajemen PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Oke, ya, kalau saya sebutin kepanjangan pasti kalian sudah tahu. Apalagi Heru, kelewatan orang BKPSDM tidak tahu apa kepanjangan P3K itu ya. Iya. Ini jangan kata Heru Pak, aku terus yang kena. Coba sekali-sekali Roni juga BKPSDM kan? Iya, Roni. Roni tidak galak bersuara masalahnya. Iya, kalau belajar dengan saya rame-rame enggak apa-apa. Enggak apa-apa rame-rame, enggak apa-apa. Iya. Saya senang. Daripada belajar saya ngoceh ngomong sendiri kalian diam, saya bingung saya. Ini ngerti atau enggak ini? Ujung-ujungnya kalian menggerutu dalam hati. Terlalu lama Bapak nih ngoceh terus nih. Pergi lah Pak. Gitu. Iya, kita aktif saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Ada yang mau disampaikan silakan, ada yang mau disampaikan. Mau kritik juga boleh. Mau kritik saya. Kenapa? P3K. Oh, itu lo langsung. Heru mentang-mentang dia mau mengkritik langsung mengkritik deh. Tanya saja.
Iya betul, Ru. P-nya kurang 1, Ru. Tadi waktu mau nulis P-nya ini tertinggal, Ru. Kalau nggak lupa saya apa di Tais, apa di Talo, apa di mana ketinggalannya P-nya ini. Iya, jangan-jangan dibawa oleh Anggi kemarin. Mungkin kok dibawa Iya. sama aku ke Bengkulu kemarin. Iya. Coba Anggi lihat di belakang mobil mungkin kalau baik agak tercecer di situ ya. Aduh, Coach. Oke, baik. B, aduh. P-nya ada ya. Nah itu manajemen manajemen pengelolaannya ada 2, PNS dan PNS. Bedanya tidak tahu bedanya ya, ada di modul juga ada di bantai yang saya masukkan di PDF itu ada bedanya antara P3K dengan PNS, tahu ya? Pasti tahu ya, iya tahu. Ya. Ada gambaran besar tahu. Ya. Kontrak ada yang tetap. Ya, kalau yang PNS bedanya apa, Nggi? Kalau yang dengan PNS dengan kontrak apa bedanya? Apa? Ya, wih, kita kedatangan peserta latsar termuda. Baru selesai mandi, Coach. Iya, peserta latsar termuda itu. Iya. Laskar Pelangi. Ya. Iya. Kalau PNS kan pegawai negeri sipil kan, Coach. Kalau P3K kan pegawai Ya. pemerintah dengan perjanjian Perintah. kontrak. Iya. Kelewatan pula itu, Anggi, kalau P3K artinya pegawai negeri sipil, singkatannya udah beda. Iya. Iya kan? Iya, bedanya Bedanya tuh di pensiun, Pak. oke di Kalau pensiun PNS ada ya. pensiunannya, kalau Langsung yang ke pensiun, ya? Pensiun, Oke. terus ada perpanjangan 1 Mana tahun itu? diperpanjang atau 5 tahun diperpanjang. Oh gitu. Kalau P3K yang ya. Ya, betul sekali Emin tadi ngomong ya. Jadi bedanya salah satunya ada di pensiun dan tunjangan hari tua ya. Kalau PNS mendapatkan pensiun dan tunjangan hari tua, P3K tidak mendapatkan. Tapi yang lainnya sama, hak yang lain sama. Ya, sama. Artinya dari segi kayaknya dari segi penggajian, kenaikan Dan pangkat, ya. Cuma ada satu lagi bedanya, P3K itu tidak dipromosikan kecuali kalau memang mungkin dibutuhkan. Jadi kalau misalnya dia jadi teknis yang dari P3K ya agak jadi pejabat itu kemungkinannya kecil gitu. juga tidak bisa mutasi kayaknya. Harus di situ ya. Tamtama lah, Coach. Tamtama. Oh, tamtama ya. Ibarat main catur itu pion ya. Nah iya kan, orang kalau perang kan tamtama duluan yang disuruh maju kan. Maju terus, nggak bisa Iya. mundur lagi. Tamtama terus maju terus pantang mundur. Iya, maju terus. Ya. Tahan mati, tidak akan mundur. Merdeka atau mati. Tahan Iya. mati dan tahan lapar. Coach. Satu lagi dia tahan buntu ya. Oke, baik. Kemudian di mekanisme pengelolaan juga berbicara tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yang tadi misalnya di lelang tadi ya, contohnya lelang jabatan, bagaimana prosedur mekanisme lelang jabatan, istilah kita lelang jabatan, ada istilahnya di modul itu. Kemudian organisasi kita apa organisasi kita? Organisasi ASN. Korpri. Apa kepanjangan Korpri, Bim? Pegawai Republik Indonesia. Oke, Korps Pegawai Republik Indonesia. Iya, di mana Korpri itu dia memiliki janji ya, janji yang biasa disebut dengan Panca Prasetya Korpri. Sudah hafal? Belum. Kamu siap-siap saja. Nanti akan disuruh kirimkan video menghafal Panca Prasetya Korpri. Ya, Siap. Coach. Iya. Iya. Panca ada 7. 7. Berapa panca? 5 ya? Iya, ada 5. Nah, pokoknya nanti akan ada tugas dari manajernya bahwa kalian disuruh menghafal Panca Prasetya Korpri, mengirimkan videonya. Ya? Iya. Oke. Kemudian sistem informasi ya banyak sekali sistem informasi yang terbaru yang sekarang kemarin kita sibuk ngurusnya itu. Ya itu apa itu? Ya, SAPK ya.
APK. Ya. Ya, My SAPK ya. Saya kemarin salah sebut di depan yang latsar klasikal. Saya bilangnya bukan My SAPK, saya bilangnya My Sempak katanya. Oh, oke, iya itu. Nah itu contoh sistem informasi manajemen. Kalau dulu ada namanya SIMPEK, sistem informasi manajemen kepegawaian ya. Oke, diperbarui terus. Oke, juga termasuk e-kinerja juga termasuk sistem informasi. Kalian sudah mulai mengisi e-kinerja? Belum, Coach. Belum, Bos. Belum, Coach. Kemudian penyelesaian sengketa. Biasa di ASN itu ada yang disebut dengan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu. Baik, kita lanjutkan ke mata pelatihan kedua. Di mata pelatihan kedua namanya WOG. Ya, WOG itu kepanjangan dari Whole of a Government. Ya, kalau orang Inggris bukan WOG menyingkatnya, tapi WOG. WOG. Iya. Nah, apa tujuan pembelajaran mata pelatihan ini? Jadi tujuannya peserta mampu memahami, menerapkan, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan yang terkait pendekatan WOG dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan. Oke, jadi bisa menciptakan gagasan yang hubungannya ke WOG. Nah, di materi pembelajarannya WOG itu ada 4. Ada 4 subpokok bahasan. Yang pertama adalah konsep WOG. Apa sih yang dimaksud dengan WOG itu? Nah, gitu. Pengertian dan mengapa serta bagaimana WOG itu dilakukan. Jadi kalau WOG itu artinya secara apa ya? Kita gunakan dalam bahasa kita itu artinya kita menjalin kerjasama baik berupa mungkin rekonsiliasi, baik dia koordinasi, itu ya kita kerjasama dengan di luar organisasi kita. Nah, itu kalau yang WOG disebut dengan WOG yang antar organisasi ya. Misalnya Rendra. Nah, misalnya Rendra kan di sekolah ya Rendra ya. Rendra guru olahraga Rendra. Olahraga, Bos. Oke, guru olahraga. Misalnya Rendra guru olahraga. Kemudian Rendra punya aktualisasi, misalnya contohnya aktualisasi Rendra misalnya saya mau membiasakan anak perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tugas-tugas sebagai olahraga gitu ya. Nah, mungkin kemudian di kegiatan misalnya Rendra ada penyuluhan tentang PHBS misalnya. Nah, kayaknya kalau dari saya kurang mantap gitu, lebih mantap lagi dari orang kesehatan gitu. Akhirnya Rendra kerjasama dengan mungkin dari puskesmas atau dari dinkes untuk memberikan penyuluhan itu termasuk contoh WOG-nya. Nah, karena udah beda ya. Nah, WOG juga bisa melalui elektronik. Jadi bukan hanya misalnya seperti tadi Rendra misalnya datang langsung ke puskesmas, bisa juga secara elektronik. Misalnya ada yang dari Capil di sini. Anggi Capil ya. Pit misalnya dari Capil. Ada yang dari kantor camat di sini. Emin. Oke, nah misalnya Emin mau mencari data kependudukan di kecamatan di tempat dia bekerja. Kemudian Emin pergi ke Capil untuk bertanya tentang data kependudukan di kecamatan tersebut misalnya. Itu sudah termasuk WOG. Nah, karena sudah beda kan kecamatan dengan Capil seperti itu contoh WOG. Nah, contoh WOG yang elektronik misalnya si Emin tidak langsung berangkat ke Capil, tapi dia buka saja ternyata di Sduk Capil Seluma ini punya website loh. Nah, terus Emin buka saja websitenya, klik websitenya muncul dari situ ada data-data jumlah misalnya di kecamatan ini ada berapa kakak dan sebagainya. Maka itu sudah termasuk WOG. Jadi jangan diartikan sempit bahwa WOG itu kita harus datang langsung, tidak. Ya, secara elektronik juga tidak WOG itu. Nah, seperti kita ini sebenarnya sudah WOG kita ini. Ya, saya dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, kalian dari pemerintah Kabupaten Seluma, sudah beda organisasi kan? Nah, seperti itu. Itu sudah WOG. Ya. Nah, itu contoh WOG. Ya, contoh WOG. Kemudian topik yang kedua adalah penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi. Jadi WOG itu ya pelayanannya terintegrasi. Di sini ada yang dari perizinan. Ada yang dari perizinan, ada ya? Ada, Bos.
Nah, kalau di perizinan itu dia ada tim-tim teknis misalnya. Nah, jadi misalnya ada tim teknis dari PUPR. Begitu orang mau mengurus IMB misalnya, maka dia tidak perlu lagi ke PUPR, tapi dia cukup ke tim teknis yang ditempatkan di perizinan tersebut. Nah, itu contoh pelayanan yang terintegrasi ya, satu pintu, ya, walaupun pintunya banyak ya. Ya, saya heran juga dengan penamaan satu pintu, tapi di samping ada, di belakang ada, iya, di depan ada, namanya bukan satu pintu ya. Ya. Iya, sama di sini juga namanya satu pintu kalau nggak salah. Perizinan, perizinan dan penanaman modal terpadu satu pintu. Iya. Maka saya tanya di yang di angkatan itu ada yang kemarin yang angkatan 59 ada dari perizinan. Iya. Saya bilang pintunya ada berapa banyak coach katanya. Sudah, kok namanya satu pintu saya bilang. Iya. Oke, baik. Kemudian best practice. Nah, best practice itu saya sebutkan yang tadi, ya. Best practice itu sudah sebutkan tadi. Jadi misalnya, best practice misalnya itu tadi perizinan. Kemudian contoh lagi misalnya Samsat. Ketika Samsat kan, ya dari perbankannya ada di situ, gitu kan? Lantas. Iya, dari Polantasnya juga di situ. Itu contoh dia. Contoh itu praktis penerapan WOG. Ya, contoh best practice penerapan WOG misalnya di Samsat. Ngomong-ngomong, apa sih kepanjangan Samsat? Mungkin satuan. Satuan. Satnya itu satu atap. Samnya apa sam? Kalau di tempat kami ya semidang alas maras. Bukan, arti satnya itu satu pintu gitu. Tapi tidak tahu samnya apa coba. Iya, sistem administrasi manunggal satu atap. Satu atap disingkat Samsat. Kalau mantap ya, mantap itu apa yang kita lakukan saat-saat seperti ini, makan tabungan. Iya, di awal bulan kita menabung, di ujung bulan kita mantap makan tabungan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Nah, di pelayanan publik tujuannya adalah peserta mampu memahami, menerapkan, mengevaluasi gagasan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, nanti akan kita lihat di tugas-tugas yang kami berikan. Tugas-tugas itu untuk mencapai tujuan ini sebenarnya. Ya, di mana di pelayanan publik ini ada 3 materi pokok. Yang pertama ada konsep pelayanan publik. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Kemudian jenis barang atau jasa publik apa saja, kemudian pelayanan publik dari yang sederhana menjadi yang kompleks, menjadi yang rumit. Nah, itu ya, itu pelayanan publik. Kemudian di materi kedua itu ada pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Itu kalau kita berbicara tentang pola pikir, kita berbicara tentang mindset. Berbicara tentang mindset, pola pikir kita, apalagi pola pikir kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, sebagai pelayan publik, salah satu yang harus kita rubah pola pikir paradigma tentang bahwa seorang ASN itu dia bukan di. Dia prinsipnya adalah melayani bukan dilayani. Nah, gitu ya. Kemudian ada fundament ASN sebagai profesi, ada patologi birokrasi. Nah, kalau kalian orang kedokteran tahu istilah kesehatan patologi ya. Patologi birokrasi itu berbicara tentang ya patologi hubungannya ke penyakit, isu-isu, berbicara tentang hal-hal negatif yang ada di birokrasi kita. Kemudian ada prinsip-prinsip pelayanan prima. Nah, di prinsip-prinsip pelayanan prima itu nanti ada beberapa, misalnya ada partisipatif, ada responsif misalnya.
Ya, jadi misalnya dalam iklan premium itu adalah partisipatif, arti kita selalu berpartisipasi, kemudian kita responsif, cepat memberikan tanggapan, ya. Oke, kemudian praktek etiket pelayanan, ya, dimulai dari pengertian etika dan etika. Kembali kita berbicara tentang etika, tapi bedanya kalau di manajemen ASN dan itu bicara tentang etika seorang ASN, kalau ini berbicara tentang etika bagaimana kita memberikan pelayanan. Nah, diharapkan dengan mempelajari pelayanan publik ini, maka adik-adik diharapkan nanti memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman tentang bisa menganalisis kasus-kasus yang ada di hubungan dengan pelayanan publik dan juga bisa mencarikan solusinya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ke penjelasan tugas asinkronus, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, boleh ditanyakan? Iya. Anggi kayaknya mandi dulu tadi, dipanggil anaknya suruh mandi tadi kan. Oh, Anggi tadi mana Anggi? Nah, kayaknya mandi Anggi nih. Menghilang dia. Coach, mau tanya Coach. Ya, silakan, Min. Ini saya Bukan Min. Hendrik. Hendrik. kalian menyelam minum air nih Coach. Ya, tapi jangan Ini banyak-banyak nanti kembung perutnya ya. Ya Coach. Ya kan saya kan kita tugas tuh ada yang membuat skenario terkait ini nih tugas itu kan Coach. Saya kebagian WOG. Nah, contohnya gini Coach, benar nggak nih Coach? Tim siaga bencana itu berkoordinasi dengan kepala BPBD untuk segera mendapatkan bantuan sembako dan obat-obatan supaya segera dikirim gitu. Itu termasuk WOG nggak, Coach? Itu yang tugas hari ini ya, Hendrik ya? Oke, ya bisa Hendrik. Karena dia beda kan? Beda organisasi kan, Hendrik? Beda, Kids. Iya, beda organisasi bisa. Tapi itu role play loh, role play. Oke, Coach. Udah ada videonya sih kemarin ada gladi bersih gitu. Oh gitu, ya oke. Nah videonya kalau kalian misalnya jauh kayak Anggi kan di Bengkulu misalnya, kalian di rumah bisa juga bikin video secara virtual seperti ini bisa. Misalnya video call, misalnya seolah-olah Anggi dari kantor apa gitu, kemudian misalnya dengan Hendrik dari kantor apa gitu ya, bikin saja percakapan lewat telepon gitu, bisa seperti itu ya. Tidak harus bertatap muka langsung gitu. Oke, nah itu sehubungan dengan tugas. Nah, sekarang kita lihat deskripsi tugas ya. Deskripsi tugas sebenarnya sudah dikerjakan sih kemarin itu ya. Sudah dikerjakan tadi, sudah mulai dikerjakan ya. Oke, bisa lihat tayangan saya? Saya. Nah, ini deskripsi tugas. Sudah bisa lihat ya? Ya, karena kita sebentar lagi sudah habis nih waktu kita. Rasanya terlalu cepat berlalu ya. Iya, kalau bisa misalnya 24 jam kita ngobrol-ngobrol belajar seperti ini ya. Iya. Baik. Nah, deskripsi tugas sinkronus. Nah, yang pertama seperti biasa membuat learning journal ya, learning journal, tapi jangan fokus ke satu mata pelatihan. Tapi fokuskan saja apa yang kalian rasakan, pengalaman, ya, baik belajar sinkronus maupun asinkronus, ya. Oke, itu berbentuk rekaman saja, silakan nanti aku rekam. Kemudian yang kedua, nah ini yang ditanyakan Hendrik tadi. Jadi buatlah skenario video yang menggambarkan contoh praktik yang baik dan buruk. Jadi ada dua ya. Itu ada contoh yang bad practice, yang buruk, juga ada yang best practice. Ada dua. Terkait dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Kemudian setelah dibuat skenario, silakan dibuat videonya, di mana durasi videonya 5 menit, bentuk filenya MP4. Saya kasih waktu pembuatannya 3 hari. Ya, 28, 29, 30. Ya, jadi waktunya, hari ini 28, 29 hari ini. 29 ke 29. Ya mestinya 29 sampai 1 Oktober ya. Iya betul. Sorry. Iya mestinya. Ya. Tapi kalau memang sudah hari ini boleh dikumpulkan malam ini boleh. Nah, harusnya ini limit waktunya saja. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tugas hari ke-9 sama pada prinsipnya, yaitu learning journal. Kemudian tugas kelompok lagi, di mana kalian belajar kasus. Nah, cukup ambil satu kasus saja. Baik dia terserah mau berupa video maupun narasi.
Misal dari video mungkin dari berita-berita atau dari kemudian atau dia narasi dari berita-berita di media surat kabar dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari video itu kalian tentukan hal-hal yang baik dan yang buruk dari implementasi atau penerapan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Misalnya ada yang tidak baik di penerapan manajemen ASN. Jadi jangan fokus ke satu tokoh yang ada dalam kasus tersebut. Ya, misalnya kasus korupsi Yuliari Batubara. Siapa yang menteri itu? Menteri Kelautan itu? Atau Mensos kemarin siapa ya, Menteri Sosial kemarin yang digantikan Ibu Risma itu? Nah, ya jangan ambil kepada si dia saja yang tersangka. Batubara. Iya, lihat juga ke aktor-aktor yang lain yang di dalam cerita itu, ya. Kemudian dari situ setelah kalian rumuskan hal-hal yang baik dan buruk, baru nanti rekomendasikan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar yang baik tetap terus dipertahankan dan yang buruk itu bisa menjadi lebih baik, bisa dibenahi. Rekomendasikan kira-kira kalau yang buruk seperti ini, nah rekomendasinya adalah melakukan bla 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 bla, gitu ya. Oke. Kemudian tugas terakhir hari ke-10 untuk agenda ketiga ini yaitu learning journal. Nah, learning journal sama seperti yang kemarin ya, bercerita tentang pengalaman belajar, dan yang ini adalah tugas individu, di mana tugas individu ini kalian diminta untuk mengidentifikasi beberapa isu aktual, isu kontemporer yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Ingat, dalam pelaksanaan tugas. Jadi isu yang sesuai dengan uraian tugas kalian, bukan uraian tugas orang lain. Julpin misalnya harus mengambil isu sesuai dengan uraian tugas Julpin, bukan uraian tugas Fitwar misal, atau uraian tugas Roni, bukan, ya, karena itu sudah rumah tangga orang. Kita tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang, ya. Iya. Nah, di mana isu itu at least paling sedikit boleh lebih, ya, itu 3 isu untuk setiap mata pelatihan. Artinya 3 isu manajemen ASN, 3 isu WOG, 3 isu pelayanan publik. Paling sedikit ada 9 isu. Kalau kalian merasa ada 20 isu, that's right, that's okay. Ya, tapi yang rate-nya 9. Nah, setelah kalian identifikasi misalnya isu yang terkait dengan manajemen ASN 1, 2, 3, isu yang terkait 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, yang terkait dengan WOG 1, 2, 3, 4, yang terkait dengan pelayanan publik 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu begitu saja identifikasinya. Nah, setelah itu baru di bawahnya kalian deskripsikan dari masing-masing isu. Jadi di manajemen ASN misalnya isu pertama ini. Nah, di bawahnya itu buat saja satu narasi, jangan terlalu banyak, ya 4 atau 3 kalimat saja, ya, tapi jangan juga 1 kalimat, kan. Nah, di mana ya di deskripsinya itu adanya data atau fakta yang relevan. Nah, fakta tidak harus berbentuk angka, juga fakta bisa juga berupa narasi, ya. Nah, itu jadi itu tugasnya. Nah, saya minta untuk tugas yang terakhir ini di hari ke-10 ini kalian betul-betul benar-benar pikirkan dan kira-kira karena nanti di agenda keempat kita akan melanjutkan tugas ini gitu. Nah, gitu di agenda keempat hari Jumat, ya. Hari Jumat nanti kan kita mulai belajar coaching agenda, ya. Masuk dalam agenda keempat di hari ke-10, ya. Di hari ke-11 kita sudah mulai belajar agenda keempat. Jadi tugasnya seperti ini, ya, meneruskan tugas ini, meneruskan tugas hari ke-10 ini. Ya, betul-betul dipikirkan. Bila perlu kalian bagus juga kalau kalian mengatakan bahwa sebelumnya kalian masukkan uraian tugasnya dulu. Misalnya Fitwar sebagai apa, tugasnya apa. Gitu. Baru nanti di uraian tugas pertama menurut Fitwar misalnya ada 3 isu, 1 di ASN, 2 di WOG misalnya. Di uraian tugas kedua ada 5 isu, boleh. Jadi boleh 1 uraian tugas boleh beberapa isu, atau 1 isu bisa untuk beberapa uraian tugas, atau 1 uraian tugas 1 isu. Ya, banyak alternatifnya. Yang jelas dia harus sesuai dengan uraian tugas. Nah, hasil identifikasi dan deskripsi dibuat dalam tulisan paling banyak 10 lembar, paling banyak 10 lembar di kertas A4 huruf Arial ukuran 11. Ya, kenapa saya pilih huruf Arial?
itu bukan berarti kusnya Ariel, maka tinggal nambah Arial, kan? Ya, karena huruf Arial itu adalah huruf yang menurut saya jelas, seperti huruf Alia nih, ya jelas. Kalau Times Roman kadang-kadang hurufnya agak sedikit nyambung gitu ya. Nah, kalau ini kan jelas dia huruf Arial itu, ya. Ya, kebetulan saja kusnya Ariel, jadi Ariel gitu ya, Ariel. Iya. Oke, pembuatannya 1 hari, pengumpulannya juga tanggal 30 September, hari Jumat. Ya, nah nanti tugas-tugas ini akan dipaparkan saat kita sinkronus yang kedua. Nanti pada hari Jumat, tugas-tugas ini kalian paparkan. Ya, oke, baik. Mendengar tugas semuanya hening dan sudah mulai kerut-kerut di keningnya sudah mulai nampak. Iya, ya Anggi betul-betul keluar nih ya, mandi betul-betul mandi Anggi nih ya. Nggak muncul lagi dia Anggi nih. Iya. Jadi silakan kalau ada yang bertanyakan tentang tugas. Tadi si Hendrik sudah mulai bertanya tadi. Yang lain mungkin silakan. Yo, kenapa semua mengheningkan cipta ini? Semuanya diam, membisu. Ini Coach, Ya, silakan. bisa nggak nanti yang record tadi di YouTube Coach? Soalnya tadi kan saya sempat live karena laptop saya mati. Udah tolong yang video ini di share ke YouTube atau nanti bisa saya dilihat lagi Coach. Oh ya, boleh. Kalau nanti bisa memungkinkan ya recordnya, kalau karena kemarin saya merecord ternyata tidak bisa di save. Yang kita kemarin yang 2 JP kemarin. Nah, ini mudah-mudahan bisa nanti ya. Oke. Ayo. Ya. Oke. Ada lagi? War, ada mau nanya War? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya rasa cukup dulu. Waktu kita sudah habis, kita sudah lebih 5 menit, 10 menit, malah 5 menit, ya hampir 10 menit. Demikian adik-adik pembelajaran kita untuk sinkronus pertama, agenda ketiga ini. Ya, nanti kalau masih ada yang belum jelas, masih ada yang ditanyakan, ya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Nanti silakan tanyakan saja di WA grup kita, ataupun bisa juga kalian tanyakan di GC di Google Classroom. Tugas-tugasnya sudah saya upload juga di Google Classroom. Ya, nanti kalau misalnya LMF kita sudah sembuh dari penyakitnya, ya kayaknya masih sakit, masih lemes mungkin ya. Ya, nanti mudah-mudahan kalau dia sudah sembuh, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena LMS itu langsung dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ya, servernya langsung dari situ. Ya, jadi kita tidak bisa membuat apa-apa kecuali yang kemarin Simlatsar memang itu punya BKP SDM yang kemarin itu. Ya, oke. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita, sinkronis pembelajaran kita untuk hari ini sebagai overview dari mata pelatihan agenda ketiga. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, nanti di 3 hari ke depan di sinkronus kedua nanti saya minta pertanggungjawabannya terhadap tugas-tugas sama seperti yang kemarin. Nanti kita paparan, kemudian kita diskusi tentang tugas-tugas yang telah kalian lakukan selama 30 hari pembelajaran untuk agenda ketiga ini. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih adik-adik atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kalau ada kesalahan, ya. Ya, karena coach juga adalah manusia biasa. Iya, jadi tidak luput dari kekeliruan dan kehilafan. Iya, jadi from the bottom of my heart, dari lubuk hati yang terdalam. Gitu. Saya mengaturkan permohonan maaf, ya. Ya, pokoknya komunikasi kita tetap jalan. Kalau ada kesulitan nanti kita masih punya grup WA, ya. Mudah-mudahan saya sangat berharap sekali nanti kita akan segera ketemu di pembelajaran klasikal, ataupun nanti kalau ada waktu nanti kita bisa meet up istilah orang sekarang. Iya, atau kopdar, kopi darat. Iya, atau
atau meet and greet. Ada juga istilah meet and greet. Mudah-mudahan nanti kita bisa meet and greet, bisa meet up ya. Oke. Ya, mungkin kan sudah berapa kali kita ketemu di dunia maya, mungkin kalian penasaran mungkin dengan saya ya. Saya juga penasaran dengan kalian ini ya. Kalau saya perhatikan Fitwa, Roni orangnya agak pendiam. Kalau ketemu Nani jangan-jangan tidak pendiam, tidak seperti yang kita bayangkan. Iya. Oke, baik adik-adik peserta Lasar, demikian pembelajaran Ketemu kita. suka nyakar biasanya guys. Yang siapa itu? Kalau ketemu suka nyater curiga saya. Yang diam-diam. Iya, jangan-jangan jangan-jangan keturunan Main, tuh. jangan-jangan keturunan ke-8 dari manusia harimau ini. Anggi itu. Oke, Anggit sudah mandi, Gi? Itu nih. Oke, Gi, jangan lebar-lebar buka mulut, Gi. Oke, baik, demikian pembelajaran kita. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses. Have a nice rest. Selamat istirahatlah dulu sore, belum mandi dari pagi kan? Kecuali Anggi tadi yang sudah mandi. Oke, saya izin live ya. Ya, oke, bye bye. See you. See you next time.